Maju terus. Gara-gara maju terus, pantang mundur, hampir pecah. Karena slogannya ini ngeri. Ini sama dengan kalau orang timur, pele putus, melintang patah. Kira-kira begitulah, beda-beda tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum Depina Soksi yang fenomenal, Bapak Muhammad Misbakun. Kita berikan aplaus. Saya tadi Pak Iman tadi menyampaikan ada aspirasi ya. Pak Misbakun ini sekarang di dalam rapat-rapat internal kami di ya lingkaran itu, namanya luar biasa loh. Jadi tanpa saya harus ngomong pun, ibarat bunga melati itu harumnya nggak pernah berhenti gitu kira-kira. Cuman milih dia, milih. Saya bilang yang ini gimana? Tum kalau bisa, kalau yang ini saya tetap di sini aja katanya. Jadi milih juga, coba bayangin. Memang kalau jadi ketua umum partai baru pasukan segenerasi ya begini. Nggak ada orang lain diolah, kita saling mengolah. Dan seluruh fungsionaris Depina Soksi, ada Sekjen Adinda Putri gitu. Sama bendahara umum dan semuanya, seluruh pengurus yang mohon maaf saya tidak sebut satu. Yang saya hormati para senior-senior penisepu, tokoh Depina Soksi, Bapak Profesor Thomas Suyatno, Ketua Dewan Pertimbangan. Bang, abang punya WA ke saya tentang sejarah Golkar, terima kasih ya. Ini pelaku sejarah Partai Golkar kelihatannya lebih banyak di Soksi. Ya. Kemudian Pak Otoyo Usman, senior, tapi visinya masih tajam. Saya harus akui, resepnya apa senior, coba kasih ke kita juga. Ketua Dewan Pertimbangan yang masih hidup di dalam 97 organisasi yang melahirkan sekber, itu diantaranya adalah Soksi. Dan Soksi itu yang tanda tangan dari 97 organisasi yang mewakili Soksi adalah Pak Otoyo Usman. Jadi tidak semua kino itu yang mendirikan sekber. Enggak semua. Tapi kino yang sah dan masih ada orangnya yang melahirkan sekber adalah Soksi. Jadi saya juga heran kenapa nggak mau dipersatukan, itu saya juga bingung. Padahal Soksi ini kan paten kali itu. Ngeri. Pak Bomber Pasaribu, Ketua Dewan Pakar, yang saya hormati para senior-senior Soksi yang mohon maaf saya tidak satu persatu. Ada teman-teman yang ikut di pengurus Partai Golkar yang hari ini hadir, Saudara Sekretaris Jenderal Partai Golkar, sekaligus Ketua Fraksi Bapak Muhammad Sarmuji. Jen, kau juga di Soksi enggak? Enggak juga? Bagi-bagi. Kau di apa Jen? Apa-apa? Oh itu waktu 97 organisasi yang mendirikan sekber, memang waktu itu belum ada namanya, belum ada. Itu menurut buku Imam Pratikno. Ya itu bukan menurut saya, itu buku Imam Pratikno. Dan sudah diverifikasi oleh Prof. Thomas Suyatno. Ini verifikasi, ini data, ini penting. Ada Pak Aceh Hasan Sadli, Wakil Ketua Umum yang juga adalah Gubernur Lemhanas. Gubernur tanpa pilkada. Anak buahnya bintang 3. Heran, kuliah di agama kok mimpin gitu Lemhanas. Inilah Golkar ini. Yang saya hormati, siapa lagi nih Sekjen? Banyak kali. Teman-teman fraksi Partai Golkar yang dari DPR ini yang hadir,
Bapak Daniel Mutakin yang saya hormati, Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, dengan calon sekretarisnya tadi. Oh, begitu Golkar itu bertanding untuk bersanding. Itu. Jadi boleh kita kompetisi, selesai rangkul. Nggak boleh, kita ini menuju masa depan yang lebih baik. Hanya satu aja rumusnya, harus kompak. Itu. Yang saya hormati teman-teman FPG DPR Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota, Ketua Penyelenggara Bapak TB Imam Aryadi dan Ketua Panitia Pengarah serta Ketua Panitia Pelaksana. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan teman-teman Ketua, kalau daerah apa? Depidar Soksi seluruh Indonesia. Kita ini Pak Misbakun boleh gagah, tapi yang bertarung di lapangan itu teman-teman ini. Jadi mereka lebih hebat daripada kita. Angkat dulu barang ini. Bapak Ibu semua yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu. Saya mau cerita sedikit dulu. Ini tadi 3 orang yang muncul di sini, Pak Iman, Hakim, sama Risman. Pak Ketua Badan Saksi, Kepala Badan, Kepala Badan Saksi Partai Nasional Partai Golkar, Bapak Sahmud Basri Ngabalin. Sekretaris Eksekutif Partai Golkar. Jabatannya pun dia sendiri yang memilih. Memang agak sedikit ini. Saya mau cerita sedikit 3 orang tadi. Ini ada ceritanya. Dulu saya calon ketua umum AMPI. Pak Iman ini ketua AMPI Banten, anggota DPR, Komisi 2, Bang ya. Waktu itu saya dikepung. Tapi dia tetap milih saya. Itu loh. Milih saya nih. Jadi ada sejarah. Karena dia milih saya, tetap abang kopaten. Yang kedua, Pak Hakim. Ini Pak Hakim ini ada sejarah jelek juga. Saya bendahara Partai Golkar di Papua. Pemilihan gubernur kalah. Dia datang bilang, Pak Bendahara, Golkar Papua kita musdalup. Musdalup, benar kan Pak Hakim kan? Jadi memang waktu itu tidak ada kesalahan, hanya karena kalah pilkada kita dimusdalupkan. Bayangkan itu, begitu kuatnya itu DPP. Bayangkan, nggak ada pelanggaran. Ketua Golkar Papua kalah dalam pilkada, belum selesai putus di MK, langsung dimusdalupkan duluan. Tapi saya tanya Bang Hakim, kenapa? Perintah ketua umum. Saya juga baru tahu bahwa ketua umum begitu hebat sekali. Jadi saya suruh kalau ajar saya waktu dulu, sekarang sama Ikar. Ini ajaran kan, ajaran. Nah, Risman ini teman saya juga, satu organisasi. Ini kepala melawan dulu. Tapi sudah masuk Soksi, kelihatannya kau sudah kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu semua, saya kenapa menceritakan ini? Ini kaitannya dengan Soksi. Dari buku yang saya pelajari, bahwa Soksi ini salah satu organisasi yang ada pada garda terdepan untuk melakukan perlawanan dari satu kelompok masyarakat elit politik yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Ini sejarah. Dan atas dasar sejarah itu kemudian Soksi masuk di berbagai segmentasi, termasuk karyawan, buruh-buruh, dan semuanya. Dalam prosesnya, kemudian Soksi bergabung dengan 97 organisasi melahirkan Sekber. Dan saluran politiknya kemudian melahirkan satu kekuatan politik baru yang tidak terafiliasi dengan partai politik, tapi dia dengan golongan yang namanya Golkar,
untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita daripada negara kita. Nah, saya juga membaca waktu Pak Suhardiman dulu ketika menghadap Bung Karno ingin memajukan musyawarah pertamanya, MUBES pertama. Itu menghadap Pak Bung Karno. Melakukan lobby, jadi Pak Suhardiman ini juga lobbynya paten juga waktu itu kan. Bung Karno memberikan 2 syarat mutlak. Boleh dimajukan, bikin di Gelora Bung Karno kalau tidak salah waktu itu, Istora. Syaratnya pertama harus masa minimal 10.000. Harus masa minimal 10.000. Pak Suhardiman bilang, oke, nggak ada masalah. Yang kedua, syarat yang kedua ini yang menarik. Harus banyak pagar ayu. Waktu saya buka Munas Soksi, saya bilang ini melanggar permintaan Bung Karno waktu itu. Karena pagarnya waktu itu layu semua, bukan ayu gitu loh. Benar gak senior? Nah, tapi begitu tadi saya masuk, Soksi di bawah pimpinan Pak Misbakun sudah berubah. Dia melakukan evolusi yang sangat cepat. Karena ini juga bisa mengganggu suasana kebatinan dalam forum kira-kira begitu. Pak Misbakun. Ini pasti kamu ini anak-anak HIPMI yang kasih masukan ini, bahaya ini. Jangan terlalu banyak di Soksi anak HIPMI, bahaya nanti. Bapak Ibu semua, dalam konteks itu, saya pikir kita harus kembalikan Soksi pada kito perjuangannya. Soksi ini adalah organisasi kino yang mempunyai basis, massa, dan sekaligus sebagai dapur pengkaderan yang kelak nanti akan disuplai untuk menjadi tokoh-tokoh bangsa lewat saluran politik di Partai Golkar. Jadi Soksi harus memboboti partai. Golkar, dasar akarnya, salah satu diantaranya adalah Soksi. Bukan Golkarnya yang memboboti Soksi, tapi Soksi yang harus memboboti Golkar. Ini. Untuk menuju ke sana syaratnya ada juga. Rekrutmen dan kaderisasi itu bagi saya adalah sesuatu yang penting. Kita hari ini boleh berbangga dengan anggota DPR 102. Ini otokritik secara internal kita. Tapi mohon maaf, boleh saya waktu itu lihat Pak Bomber Pasaribu, abang-abang di depan ini waktu jadi anggota DPR itu kan luar biasa sekali. Bukan menjadi follower. Tapi sekarang ada ketua fraksi. 102 anggota DPR kita, saya merasa kok kayak bukan 102 gitu. Otokritik aja nggak apa-apa. Kenapa ini terjadi? Karena dapur-dapur pengkaderan yang dimiliki oleh Partai Golkar lewat kino-kinonya, menurut saya sudah keluar daripada kito tujuan awal untuk memberikan kontribusi. Jadi ini yang saya ingin untuk kembalikan itu. Orang di Golkar itu bukan baru mau belajar bicara lagi. Belajar bicaranya ya di organisasi pemuda dan di kino-kino. Karena pengurus Partai Golkar itu kan representasinya adalah dari kino-kino. Jadi saya berharap betul terhadap Soksi dalam memberikan kontribusi terbaiknya untuk memberikan warna tersendiri dalam perilaku sistem politik kita di internal Partai Golkar. Ini agak serius ini. Yang tadi itu agak lucu-lucu tapi ini agak serius ini. Ketika kino-kino seperti Soksi tidak memposisikan secara maksimal, maka itu sama dengan kita sedang melemahkan Partai Golkar dalam proses peningkatan kualitas kader. Jadi
Saya jadi ketua umum partai, bukan berarti saya nggak belajar, saya pelajari betul sejarah dari masing-masing kino-kino ini. Nah, saya bersyukur yang jadi ketua umum adalah Pak Misbahkun. Karena visi politik dan visi ekonominya itu menurut saya dari pimpinan-pimpinan komisi yang ada di Partai Golkar di komisi-komisi yang ada, Pak Misbahkun yang menurut saya adalah ketua komisi yang paten. Enggak, serius, ini bukan ngolah ini. Ngapain saya ngolah? Biasanya kan kita ngolahnya yang sono gitu. Masa gue ngolah Pak Misbahkun gitu kan. Tapi ini serius. Dan saya pingin ada kompetisi sehat. Ini di Partai Golkar kita akan bikin kompetisi sehat. Partai Golkar ini adalah partai yang inklusif. Karena memang hakikatnya dilahirkan dari sebuah proses perenungan panjang yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa yang melibatkan semua masyarakat dari Aceh sampai Papua, tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, dan tidak membedakan kasta. Dan menurut saya juga tidak benar kalau kemudian yang akan memimpin Partai Golkar itu adalah darah biru. Siapa aja, darah siapa aja. Dan malam ini darah saya darah merah sama dengan Soksi. Itu. Ketika kita membangun dikotomi dalam sebuah pola kepemimpinan politik di Partai Golkar, itu sama dengan kita menutup peluang baru dalam rangka meningkatkan kekuatan basis politik kita. Dan saya pikir Golkar lahir sebagai instrumen penengah untuk menyambung dari semua sekat-sekat itu. Kita tidak boleh berada dan diposisikan sebagai partai yang membangun dikotomi. Nah, dalam perspektif itu Bapak Ibu semua, saya mengapresiasi sekali lagi kepada Soksi bahwa hari ini sudah melakukan Rapimnas dan Rakernas. Ini adalah sebagai bentuk konsolidasi organisasi. Tidak ada sebuah organisasi yang hebat tanpa ada konsolidasi. Dan Rapimnas dan Rakernas merupakan bagian penting dalam rangka menyusun program 5 tahun ke depan dan melakukan evaluasi. Tidak sekedar untuk menghadirkan pagar ayu, tapi juga harus melahirkan pemikiran-pemikiran besar dalam rangka mewujudkan tanggung jawab kita untuk bangsa. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu semua, dan saya juga tadi Pak Iman ada aspirasi begitu ya. Kalian pikir jadi ketum partai ini enak? Aku mau kasih tahu saja. Ketum partai ini ada 2. Kalau seorang ketua umum mau jadi ketua umum partai untuk menjadikan sebagai kepentingan pribadinya, mungkin enak. Tapi kalau ada ketua umum partai yang betul-betul bekerja untuk partai, untuk kebesaran partai dan untuk tujuan partai, pasti bebannya luar biasa. Benar, serius sekali. Ini ketum partai ini, kalau saya waktu jadi menteri, ya banyak juga tamu, tidurnya masih terukur. Jadi ketum partai ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya udah, ya tapi ya udahlah. Ya ini bagian daripada pengabdian etikat baik kita untuk kepada Ibu Pertiwi lewat Partai Golkar.